silakan duduk. Kepada masyarakat yang membutuhkan untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Tim Liputan PTP melaporkan. Perkenalkan Bu, nama saya Perawat Bibit Putraningsih. Saya mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa. Tujuan saya datang ke sini itu untuk melakukan pengkajian asuhan keperawatan keluarga pada keluarga Ibu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bersedia? Iya, banget Bapak. Untuk waktu dan tempatnya di sini aja ya Bu. Yang pertama saya akan mengkaji identitas Ibu dulu ya Bu. Nama panjangnya siapa ya Bu? Laila Sari, Umurnya berapa? 26, Pendidikan terakhir? SMK. SMK. Anaknya berapa ya Bu? Apa ini baru pertama? Baru pertama. Oh, baru pertama ya. Usia kehamilannya udah berapa bulan Bu? 6 bulan Bu. Oh, 6 bulan ya. Maaf Bu, suaminya di mana ya? Lagi di Jakarta merantau. Di Jakarta. Mantap. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisikal itu ya Bu. Yang pertama kepala. Apakah ada keluhan di kepala Ibu? Paling suka itu pusing, terus perutnya suka rontok gitu. Oh ya, pusing ya. Terus tinggi badan sama berat badan terakhir berapa? Tinggi badan 162, terus berat badan kemarin 67. 67. Ada keluhan nggak di mata? Paling ya suka kunang-kunang gitu Mbak, pusing gitu. Kalau hidung? Alhamdulillah nggak ada. Mulut? Nggak ada. Dada? Nggak ada juga. Kaki dan tangan? Nggak ada ya? Nggak ada. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan pekerjaan dan penghasilan keluarga Ibu. Mohon maaf Bu, Ibu pekerjaannya apa ya? Ya kalau di sini ya seperti biasa kayak jualan gitu. Kalau suami? Suami juga sama. Terus Ibu suka mengikuti kayak acara perkumpulan masyarakat enggak? Paling arisan atau pengajian gitu. Ya bagus ya Bu. Biasanya kalau ada anggota keluarga yang sakit, biasanya dibawa kemana Bu? Paling itu Mbak, pertama apa ya, beli obat dulu ke warung, terus kalau nggak sembuh ya ke puskesmas gitu. Kemudian Ibu kan mengeluh pusing ya, terus matanya berkunang-kunang. Ibu udah periksa belum? Udah, kemarin ke puskesmas juga. Terus katanya apa? Iya, katanya anemia. Anemia. Anemia gitu. Apakah Ibu udah tahu tentang penyakit anemia itu apa? Semacam kurang darah kan? Ya, jadi kadar hemoglobin dalam darahnya itu berkurang, jadi bisa menyebabkan Ibu hamil jadi pusing, terus matanya berkunang-kunang gitu ya Bu. Apakah Ibu tahu tentang penyakit anemia pada kehamilan selain itu? Saya taunya seperti itu aja sih Mbak. Oh ya. Baiklah Ibu, berhubung Ibu adanya kurang pengetahuan mengenai penyakit anemia pada kehamilan, besok insya Allah saya akan kembali lagi ke sini ya untuk melakukan pendidikan kesehatan untuk Ibu, agar Ibu bisa lebih mengerti atau memahami penyakit anemia pada kehamilan ya Bu. Iya. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Iya Mbak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu, silakan duduk. Apa ya Bu? Iya, Bapak. Jadi begini Bu, seperti janji saya kemarin, saya akan kembali lagi ke sini. Tujuannya untuk melakukan diskusi mengenai penyakit anemia pada Ibu hamil, sehingga Ibu itu bisa lebih memahami dan pokoknya lebih mengerti lah tentang penyakit anemia itu ya Bu.
Baiklah, langsung saya mulai aja ya Bu. Ini udah saya sediakan pendidikan kesehatan tentang anemia pada ibu hamil untuk ibu. Yang pertama, pengertian dari anemia. Apakah ibu tahu anemia itu apa? Taunya sih itu kurang darah gitu. Ya, jadi anemia itu kondisi di mana sel darah merah menurun atau menurunnya hemoglobin sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi berkurang, Bu, selama kehamilan ya, Bu. Kemudian untuk normal kadar hemoglobinnya dalam darah itu lebih dari 11 gram. Jadi kalau kurang dari 11 gram per desiliter itu berarti termasuk anemia ya, Bu. Untuk klasifikasinya, maksudnya jenis-jenis anemianya, yang pertama itu ada anemia zat besi. Anemia zat besi ini di mana anemia dalam kehamilan yang paling sering ialah anemia akibat kekurangan zat besi, Bu. Jadi ibu itu dalam kehamilan harus rajin rutin minum obat yang mengandung zat besi ya, Bu, atau bisa juga digantikan dengan sayuran. Yang kedua, anemia megaloblastik. Jadi anemia megaloblastik dalam kehamilan disebabkan karena defisiensi asam folat atau kekurangan asam folat ya, Bu. Yang ketiga, anemia hipoplastik. Anemia ini disebabkan karena sumsum tulang kurang mampu membuat sel-sel darah merah, Bu. Kemudian yang keempat ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik ini disebabkan karena penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat, yaitu penyakit malaria. Biasanya karena penyakit malaria tuh, jadi bisa menyebabkan anemia hemolitik ini, Bu. Untuk selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil. Yang pertama, umur ibu. Biasanya terjadi pada wanita-wanita yang hamil pada usia muda. Yang kedua, kurang mengkonsumsi tablet FE ya, Bu, atau tablet yang mengandung zat besi ya, Bu. Terus yang ketiga, frekuensi dan jarak kelahiran. Jadi jarak antara kelahiran anak pertama dan anak kedua itu sangat dekat, itu biasanya akan mempengaruhi ya, Bu. Yang keempat, kurang energi kronis. Yang kelima, infeksi dan penyakit. Untuk tanda dan gejalanya, Bu, seperti yang tadi udah Ibu jelaskan, itu ada pusing, terus mata berkunang-kunang, ada juga cepat lelah, lesu, terus gampang pingsan. Itu kalau udah bener-bener parah ya, Bu, anemianya. Terus sesak nafas juga saat beraktivitas atau berolahraga. Kemudian permukaan kulit dan wajah itu pucat, Bu. Terus biasanya terjadi juga mual muntah. Kemudian jantungnya berdebar-debar juga. Untuk dampak anemianya, Bu, pada ibu dan janin itu, kalau pada ibu itu yang pertama bisa menyebabkan keguguran, Bu. Kemudian yang kedua itu partus prematur. Yang ketiga inersia uteri dan partus lama ibu lemah. Kemudian ada shock, terus infeksi intrapartum dan dalam nifas, terus kehilangan jumlah besar darah, Bu. Kemudian untuk janinnya itu ada abortus, terus terjadi kematian intrauteri, terus yang ketiga itu persalinan prematuritas tinggi, terus berat badan lahir bayi itu rendah, nggak normal. Kemudian yang kelima, kelahiran dengan anemia juga pada janin.
Bagaimana sih pencegahan anemia pada ibu hamil? Apakah ibu sedikit tahu? Ya paling minum tablet itu kan nambah darah. Iya, bener, bener lagi, bener banget ya Bu. Contohnya Bu, makanan-makanan yang mengandung zat besi ya Bu. Ada sayuran yang warna hijau seperti bayam, terus kemudian kacang-kacangan, terus ada juga protein hewani, terus hati sapi, terus ada daging juga, terus buah-buahannya juga ada seperti vitamin C, itu ada jeruk, tomat, mangga, dan lain-lain ya Bu. Baiklah, cukup sampai di sini ya Bu untuk pendidikan kesehatan mengenai anemia pada kehamilan ibu. Sebelumnya ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada sih Mbak. Baiklah, saya akan melakukan evaluasi pada ibu ya Bu. Saya akan coba bertanya mengenai gejala penyakit anemia pada kehamilan. Itu biasanya apa? Pusing, terus mata kunang-kunang, terus pingsan kadang-kadang. Iya. Terus lesu juga ya Bu. Iya, bisa. Ya. Yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi anemia pada kehamilan. Umur, Mm-mm. terus jarak kelahiran, Betul. terus karena infeksi atau penyakit. Iya, betul sekali. Baiklah Ibu, tadi sudah saya lakukan evaluasi ya Bu. Ibu sudah lumayan memahami tentang penyakit anemia itu pada kehamilan Ibu. Untuk pendidikan kesehatannya cukup sampai di sini, dan semoga ibu dan janinnya sehat-sehat terus ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya Mbak, sama-sama.